Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap keadaan yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, dan solawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap ala nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan bertakwa di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum sahabat beriman. Pernahkah Anda merasa kantuk menyerang setelah salat maghrib dan tergoda untuk tidur sejenak? Tahukah Anda bahwa dalam ajaran Islam terdapat anjuran untuk menghindari tidur pada waktu tersebut? Mari kita telusuri lebih dalam mengenai larangan tidur setelah maghrib dan alasan dibaliknya. Tidur setelah maghrib mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang. Namun, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai kebiasaan ini? Apakah ada dampak tertentu yang perlu kita waspadai? Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbicara setelah Isya. Mengapa demikian? Bayangkan, saat waktu maghrib tiba, suasana mulai gelap dan aktivitas siang hari beralih ke malam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur setelah maghrib dapat menyebabkan seseorang melewatkan salat Isya, mengingat waktu Isya yang tidak terlalu lama setelah maghrib. Dengan tidur pada waktu ini, risiko terlewatnya salat Isya menjadi lebih besar. Apakah kita ingin melewatkan kewajiban salat hanya karena tertidur? Selain itu, malam hari adalah waktu yang dianjurkan untuk beribadah, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur setelah maghrib dapat mengurangi kesempatan kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Bukankah lebih baik kita manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Menariknya, dalam beberapa budaya, tidur setelah maghrib dianggap dapat membawa dampak negatif, seperti mimpi buruk atau gangguan kesehatan. Meskipun pandangan ini lebih bersifat tradisional, namun menunjukkan bahwa kebiasaan ini memang kurang disukai di berbagai kalangan. Apakah Anda pernah mendengar mitos serupa di lingkungan Anda? Dilansir dari artikel Dokter Sehat, di waktu maghrib, tubuh kita sebenarnya sedang berada di puncak aktivitasnya. Misalnya, paru-paru kita bekerja dengan kekuatan 17% lebih besar, dan otot-otot kita juga 6% lebih kuat. Nah, kalau kita tidur saat tubuh sedang aktif, sistem tubuh jadi bingung. Paru-paru yang sedang kuat dipaksa rileks, sehingga tubuh terasa nggak nyaman. Akibatnya, kita bangun dengan perasaan lemas, pusing, bahkan bad mood. Namun, bagaimana jika rasa kantuk tak tertahankan? Apakah kita harus memaksakan diri untuk tetap terjaga? Islam adalah agama yang memudahkan umatnya. Jika memang sangat lelah, diperbolehkan untuk tidur sejenak dengan niat bangun kembali untuk salat Isya. Yang terpenting adalah tidak menjadikan tidur setelah maghrib sebagai kebiasaan yang dapat mengganggu pelaksanaan salat Isya. Bukan cuma bikin bad mood, tidur maghrib juga bisa memengaruhi kesehatan loh. Kekacauan hormon dan metabolisme tubuh ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan mengganggu produksi hormon insulin. Kalau dibiarkan, risiko kolesterol tinggi dan diabetes pun bisa meningkat. Saat maghrib, tubuh biasanya belum memproduksi hormon melatonin, hormon yang bikin kita mengantuk.
Tapi kalau kita tidur di waktu ini, tubuh terpaksa memproduksi melatonin lebih awal. Akibatnya, saat kita bangun, melatonin masih tinggi, bikin kita susah kembali bugar. Untuk mengatasinya, tubuh memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang malah bikin suasana hati makin buruk. Pernahkah Anda berpikir, mengapa waktu antara maghrib dan isya begitu singkat? Mungkin ini adalah salah satu hikmah agar kita tidak tergoda untuk tidur dan melewatkan sholat isya. Dengan tetap terjaga, kita dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk melaksanakan sholat isya dengan khusyuk. Selain itu, ada pendapat yang menyebutkan bahwa tidur setelah maghrib dapat mempengaruhi pola tidur malam kita. Dengan tidur pada waktu ini, kita mungkin akan terjaga di tengah malam dan sulit untuk tidur kembali. Hal ini tentu dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas kita keesokan harinya. Apakah Anda pernah mengalami sulit tidur setelah tidur di waktu maghrib? Menarik untuk dicatat bahwa dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk tidur lebih awal setelah sholat isya dan bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan qiyamul lail. Dengan menghindari tidur setelah maghrib, kita dapat mengikuti sunnah ini dengan lebih mudah. Apakah Anda tertarik untuk mencoba bangun di sepertiga malam terakhir? Namun, bagaimana dengan mereka yang bekerja hingga larut malam atau memiliki jadwal yang berbeda? Islam selalu memberikan kelonggaran bagi umatnya. Yang terpenting adalah menjaga kewajiban sholat dan tidak menjadikan tidur setelah maghrib sebagai kebiasaan yang dapat menghalangi ibadah. Apakah Anda memiliki pengalaman meskipun tidak ada larangan yang bersifat mutlak mengenai tidur setelah maghrib, namun menghindarinya dapat membawa banyak manfaat, baik dari segi ibadah maupun kesehatan. Mari kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memanfaatkan waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar fakta Islami. Semoga yang nonton sampai akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.